di 60 sampai 65 hari panen. Oke. Karena kita kepengen 1 tahun 5 kali panen. Oh. Di harga konsumen itu di 35.000, Pak. 35.000 Per kilo. konsumen. Betul. Taruhlah kalau kita misalkan pusing, udahlah daripada kita jual konsumen lama, Iya, kita susah. jual ke pemborong taruhlah itu 25.000. 25.000. 25.000 per kilo. Kalau dikalikan 4 kintal, Iya. berarti kan sudah sekitar 10 10 juta. Oke. Padahal Padahal biaya operasional hanya 3 juta sampai 3,5 juta. Cari terobosan. Oke, Karena oke. petani jangan sampai hanya sekedar menanam tapi begitu panen dia gigit jari lagi, Pak. Jadi harus bagaimana caranya kita petani tapi gajinya menteri, Pak. Wah, assalamualaikum, selamat datang di Wirajati Garden, sahabat semuanya. Di daerah Banyumas, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Purwojati, itu sedang happening sekali. Orang memanfaatkan lahan, padahal di sini lahannya luas, tapi tetap dimanfaatkan. Bagaimana agar lahan yang tidak terlalu lebar itu bisa maksimal untuk bisa menghasilkan rezeki. Nah, salah satunya adalah sistem greenhouse. Kita akan masuk ke sana, struktur bangunannya seperti apa, lalu kemudian kita akan langsung berbincang dengan salah satu yang memang penggiat melon hidroponik di daerah sini, yang sudah sangat terkenal di sini. Tapi mungkin kalian juga sebagian sudah kenal, tapi akan saya perkenalkan kembali. Beliau adalah Bapak Haris. Ini dia orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, Mas. Ya. Sehat. Ini kebetulan kami seragamnya sama, Ya. TNC, Teras Narat Cendikia. Ya, kita nggak ngomongin itulah, kita akan ngomongin ini aja. Jadi Siap, Mas, siap. ini kan banyak banget orang pengen tahu tentang melon hidroponik. Terus pengen apa ya? Seperti apa perhitungannya, seperti apa tingkat kesulitannya, lalu kemudian bagi pemula itu seperti apa, lalu kemudian garansi-garansi yang bisa diberikan seperti apa, terus apakah ada pelatihannya bagi pemula, apakah ada komunitasnya, lalu bagaimana ketika pasca panen kita bisa memasarkan atau tidak. Jadi nanti kita bisa ulik ya masalah itu ya. Siap, nanti kita berbincang-bincang kondisional lah, Pak. Baik. Jadi nanti mau dimulai dari mana dulu, kita insya Allah siap memfasilitasi itu. Kita bisa masuk ke dalam. Oh siap, monggo Kita silahkan. masuk. Kebetulan nanti untuk beberapa hari ke depan ini akan kita panen. Oh siap. Jadi nanti kita bisa coba juga. Ini kalau saya lihat ini kan apa sih namanya nih? Ini namanya insect net, Pak. Insect net ya. Ya, Ini untuk saya lihat anti serangga. ada banyak ini ya kayak Ya, gini-gini betul, nih. betul. Artinya dengan adanya ini serangga pada nggak bisa Pada nggak masuk, masuk, gitu ya. betul. Oh, sehingga melon pohon Terlindungi dari terlindungi. hama. Baik, Seperti itu. monggo jenengan dulu, saya Nih, ngikutin. monggo. Selamat datang ini di greenhouse kita. Oke. Nah, alhamdulillah ini. Bersih banget ya. Ya. Oh, ini Seperti bawahnya tuh ini. karpet ya. Ini kita pakai karpet karena kadang masa sekarang adalah kebutuhannya tidak hanya cuma sekedar produksi melonnya, Pak. Baik. Tapi orang yang datang kebanyakan kan ingin berfoto, bikin video seperti Iya, itu. iya. Jadi harus bikin angle yang lebih menarik lah seperti Jadi itu. lebih betah. Betul. Orang kan kesannya gini Pak, kalau kita bertani itu kan kita ada lumpur, ada belok, ada Betul kotor dan sekali. sebagainya. Ini enggak ya? Justru itu makanya ini adalah solusi untuk para generasi muda. Yang Bahkan seperti untuk Bapak buat sholat sampaikan aja lagi. bisa Oh aja. ya banget bisa. Bisa buat sholat. Nanti kita sapu bersih bisa untuk sholat. Oke. Bisa untuk camping juga. Baik. Langsung kita ke arah mana ya? Ya, sini dulu saja Ya, yang kita ke sana. ya, yang Baik, sudah lebih ya. enak. Monggo silahkan. Nah, Ini wah, bagian sini. sahabat Wirajati, inilah melon-melon yang ada di greenhouse ini. Ini adalah olahan dari Bapak Haris sendiri. Memang ukurannya beda-beda ya Pak. Betul. Ini kalau saya lihat ini ada yang lumayan Ya besar. ini mungkin 2,5 sampai nih. Tapi ini juga ada yang tidak terlalu besar ya. Betul. Jadi ada yang Ya tetap kondisi tanaman pasti berbeda. tidak sama ya. Betul, seperti itu. Boleh tahu Pak, nama melonnya adalah jenis apa? Kita yang kita tanam melon ini adalah jenisnya golden aroma, Pak. Golden aroma. Ya, kenapa kita pilih golden aroma? Karena golden aroma itu pertama dia teksturnya tidak seperti melon pada umumnya. Oh. Jadi oke. crunchy, ada kres-kresnya Ya, gitu. oke. Dan juga pasti kita ada garansi rasa juga, manisnya. Ada garansi Oh iya, rasa. harus berani. Apa dong. motonya itu kalau Motonya kalau kita yaitu crunchy, manis, bergaransi. gitu? Oh, Seperti jadi itu. crunchy, manis, bergaransi itu untuk moto golden aroma. Betul. Oke, baik lanjut. Kita agak Silakan. masuk lagi ya sana Monggo, ya. ini sambil melihat ini. Ya. Alhamdulillah sudah. Wow, luar biasa.
Pak, ini Paris untuk panennya masih berapa lama lagi? Kalau kita dalam rencana mungkin sekitar 5-7 hari ke depan. Karena Oke, kebetulan umur tanaman kita kan baru 68 hari, Pak. 68 hari. 68 hari. Untuk panen standarnya. Kalau standar kan sebenarnya di 80-85 hari. Oke, baik. Tapi ya itulah tadi, petani milenial kan harus selalu berkembang secara keilmuannya. Siap. Seperti itu. Jadi kalau 80 sampai 85 hari itu Umumnya hampir belum sampai ke 3 bulan ya. belum. Artinya dalam 1 tahun bisa kita pastikan panen bisa sekitar 4 kali. 4 kali kurang lebih. 4 kali, teman-teman. Kalau kalian berminat bertani melon, khususnya kita bicara untuk yang golden aroma ya. Betul. Itu setahun panennya 4 kali dan tempatnya bersih, kita bisa asik lah pokoknya di sini. Betah, saya juga betah di sini. Oke Pak, sekarang dari banyak orang mau bertanya, penonton saya juga. Ini kan rumit Pak. Kebetulan ini kita pakai bambu ya. Betul. Jadi pertama adalah ada standarisasi untuk bikin greenhouse-nya nggak sih? Jadi sebenarnya kalau secara umum standarisasi itu biasanya ukurannya, Pak. Kalau Ukurannya. ukuran nanti itu menentukan kita mau menanam jumlahnya berapa banyak. Oh gitu Itu ya. seperti itu. Nah, kebetulan yang di sini kan 8 kali 15. Itu kapasitasnya kurang lebih 400 pohon. 400 pohon. 400 pohon. Jadi kalau kok kemudian nanti ada lahannya, Mas, saya ada lahan lebih luas, taruhlah 8 kali 20 itu sekitar 540 pohonan, Pak. Oh, Muat. jadi itu pokoknya tidak ada paten-patenan ukuran greenhouse, nggak ada ya. Ya, Yang secara- jelas semakin lebar otomatis kapasitasnya Semakin banyak. banyak. Itu seperti Oke. Jadi untuk ukuran 8 kali 15 itu sekitar 120 meter persegi ya. Betul. Itu bisa mencakup 400 pohon. 400 pohon. Oke, 400 pohon itu sekitar 120 meter persegi. Nah, lalu bagi pemula, saya mau tertarik untuk berbudidaya melon. Langkah pertamanya apa? Jadi kalau di kita kan memang ada beberapa paket yang kita tawarkan gitu loh, Pak. Jadi ketika kita kemudian bermitra, Oh. kita ada penawaran paket untuk greenhouse-nya saja, atau paket berikutnya adalah dengan pendampingan sampai panen. Oh begitu. Iya, jadi tetap kita fasilitasi, Pak. Karena ketika petani pemula pasti nanti akan menemukan kendala-kendala di lapangan. Nah, dari tim kita nanti kita fasilitasi, kita bimbing betul-betul dari nol, mulai dari pembuatan jelas, pembuatan greenhouse-nya, kemudian tanam, perawatan sampai panen. Bahkan bisa kita bantu juga untuk pasarnya. Oke, sampai istilahnya apa ini namanya, Sampai sistem bersih lagi. sistem pengairannya, segala macam semuanya pokoknya tetek bengek iya, bisa ya. terima beres. Terima beres. Itu ada timnya ya. Ada timnya. dari Baik. kita. Jadi gini teman-teman, kalau kalian mau mencoba ikut berbudidaya melon, itu nggak ujuk-ujuk kalian coba hanya belajar sendiri saja, kemudian di YouTube, kemudian membuat segala macam. Mungkin itu bisa, tetapi nggak maksimal. Yang paling maksimal itu adalah ikut gabung di komunitasnya, lalu kemudian ikutin arahannya. Karena apa? Di situ kita dipastikan akan ada pendampingan yang betul-betul menyeluruh, bahkan nggak cuman bagaimana pendampingan untuk penanaman, perawatan, itu bahkan sampai dibantu untuk juga pemasaran, dan dijamin tidak akan rugi ya. Insya Allah kita tidak rugi karena di kita itu ada sebuah komitmen seperti ini, Pak. Kita jual melon, yang pertama kita jual adalah kualitas. Kualitas. Pasti itu kualitas. Setelah kita sudah dapat kualitas, namanya petani kan kepengennya proses panen lebih cepat. Baik. Dari yang umumnya. Nah, target kita ke depan itu adalah untuk melon yang sama itu kita sedang coba nanti di 60 sampai 65 hari panen. Oke. Karena kita kepengin 1 tahun 5 kali panen. Oh, jadi Itu sedang seperti itu. ada ini ya. Iya, sedang ada eksperimen uji coba seperti itu. Nanti kita ada tim juga, di situ kita bahas terkait formula, perawatan dan segala macamnya. Itu seperti itu. Makanya ketika bergabung ya nanti kita bareng-bareng kita bimbing. Benar-benar kita bimbing segala macam kesulitan dan pengalaman akan kita share. Itu seperti Baik. itu. Oke, Pak Aris, katakanlah begini ya. Sekarang kita nanti mungkin sedikit-sedikit coba untuk masalah teknik kan tidak mungkin menyeluruh lah ya, karena waktu juga singkat. Barangkali nanti di next video. Sekarang analisa bisnis lah biasa.
Oke, dengan siap. ukuran 8 kali 15 atau 120 meter persegi, bisa sampai sekitar kurang lebih 400 pohon ya. Nah, kira-kira jika saya lah katakanlah sudah membuat begini, ngikutin petunjuk, ngikutin gabung ke komunitasnya panjenengan, lalu kemudian kira-kira saya bagaimana tuh analisa keuntungannya Gitu. karena itu penting banget. Betul ya, namanya Tanpa benefit, tanpa value nggak ngapain juga kita bertani. Yang namanya kita bisnis kan harus ada hasil, Pak. Betul. Harus ada hasil. Ya. Jadi begini, dari awal ketika kita bergabung, yang jelas pertama ketika kita sudah mulai masuk, untuk perhitungan secara global dulu ya Pak. Nanti kan ada beberapa hal yang memang harus terperinci. Ya. Secara global, untuk biaya perawatan ini sekitar 400 pohon dari pertama tanam sampai panen itu kurang lebih sekitar 3 juta, 3,5 juta Pak. Nah, targetnya adalah taruhlah misalkan satu pohon kita buat sekilo saja, padahal kita lihat buahnya kalau ini nggak mungkin 1 kilo, ini bisa sekitar 1,9 Pak. Iya ini berat ini. Kalau kita target 1 kilo mungkin saja, inilah, ini lebih Pak. ini lebih ya. Pasti lebih, 1 kilo itu lebih. Kalau yang, nah ini yang 1 kilo kurang lebih ini. Itu 1 kilo ya. Kurang lebihnya ini sekitar 9 on 1 kilo. Taruhlah satu pohon kita bikin 1 kilo. Berarti kan kita ada angka di 400 kilo. Nah, 4 kintal. Kalau kok kemudian kita bisa jual di harga konsumen itu di 35.000 Pak. 35.000 per kilo. Betul. Taruhlah kalau kita misalkan pusing, udahlah daripada kita jual konsumen lama, kita susah. Jual ke pemborong taruhlah itu 25.000 per kilo. Kalau dikalikan 4 kintal, berarti kan sudah sekitar 10 juta. Padahal biaya operasional hanya 3 juta sampai 3,5 juta. Oh, luar biasa ya. Berarti sekitar 200% Pak. Lebih malah mungkin 3 kali lipat ya. Betul. Bahkan saya lihat kayaknya jarang sekali 1 kilo. Rata-rata itu kalau saya rata-ratakan itu 1,5 kilo ya. Kurang lebih. Karena kebanyakan hampir mendekati 2. Tetapi yang 1 kilo atau di bawah 1,5 juga. Di bawah 1 kilo. Nggak ada lah, saya pikir nggak ada lah. Ini ada Pak. Tapi kan ada. Jumlahnya nggak banyak. Sedikit sekali ya. Tapi ini ada yang 2. Ini kan ke cover jadinya. Ada maksudnya? Yang 1 pohon isinya 2 Pak. Oh, loh. Sebentar. Setahu saya 1 pohon ini hanya bisa untuk 1 buah. Betul, makanya di tim kita kan selalu mencari terobosan. Karena petani jangan sampai hanya sekedar menanam tapi begitu panen dia gigit jari lagi Pak. Jadi harus bagaimana caranya kita petani tapi gajinya menteri Pak. Wah, luar biasa. Itu seperti itu, jangan kalah. Ini Menteri Susi kelewat ya berarti. Terima kasih ya. Jadi mungkin saya bisa simpulkan bagi panjenengan semua dari manapun lah kok berminat untuk mengikuti jejaknya Pak Aris, bisa nanti langsung hubungi Pak Aris. Nanti kami akan cantumkan nomor teleponnya, bahwa di sini itu menerima juga pelatihannya, segala fasilitasnya, pokoknya siap lah insya Allah dengan pelayanan yang baik. Kemudian daripada mungkin kita kadang-kadang mohon maaf ya, petani milenial kan juga belajarnya di YouTube tapi nggak ketemu, langsung saja ke gurunya, betul-betul nanti dibongkar praktek dan lain sebagainya, dan kemudian jika memang betul-betul berminat, siap untuk pendampingannya, bahkan sampai pasca panennya, bahkan menjadi bagian dari komunitasnya ya. Siap, nanti karena kita ke depan kepengen membangun kekuatan di pasar. Siap. Karena kalau membangun kekuatan di pasar pasti kita juga butuh barang. Yang bermitra itulah adalah bagian dari kita. Ya. Kita akan petik ya. Siap. Seperti apa saja, walaupun mungkin kurang seminggu tapi nggak apa-apa lah. Ya. Karena kita kan ngepas nggak susah juga. Betul. Waktunya. Kalau sebenarnya dari rasa sudah manis, cuma kan standar manisnya di kita ada Pak. Oke. Seperti itu. Siap. Oke, siap.